Bang Haji, mantap Bang Haji. Cuma gini, tadi saya sebutkan itu saya sudah tahu. Saya Bang Haji enggak lu gak usah nimbrung dari saya tadi gua ngomong sama cuma mengucapkan kata-kata saya. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Cuman ada yang nyaut Pak Haji. Jadi saya aminkan lagi. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kalau ngomong, saya ngomong kalau sama peneliti ini nggak kelar-kelar. Jadi walaupun berbeda nanti nggak jadi saya masalah. ngomong sama si Asin. Nggak dapat ini juga loh, nggak dapat piala juga. Benar salahnya ini di sini. Bentar Bang Haji, ini dari tadi yang pembicaraannya adalah antara saya dengan Kang Asin. Saya sudah sering kok. Beliau itu bahas, lu nabi kalian katanya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Mana ada nabi nggak bisa baca tulis? Saya sudah sering, bukan keceplosan saya ngomong itu, saya sudah paham. Tapi dari Bang Asin itu kayak gimana? Nggak bisa baca. Aduh, Oke, kita bahas. Ini asik ini. Dalil dengan intelektual nih. Ini permainan dalil. Ini dengan intelektual. Monggo. Ada. Belum bukan dalilnya. Amin. Kira-kira saya mau ngomong sama siapa? Coba satu orang, biar enak lah begitu. Saya Ya, mau ngomong monggo, siapa? Membahas tentang lidah. Nabi itu tidak bisa baca tulis. Dari tadi kau ngomong saya dengarkan. Kamu nimbruk. Kalau memang saya mau dengarkan, sama saya lu, turun. Gini aja, kalau memang saya mau ngomong sama si peneliti, coba adulah saya sama si peneliti 1 lawan 1, kita adu Apa logika. ilmu perlu diadu? Saya tanya dulu. Apakah pemahaman itu perlu diadu? Apakah ilmu itu perlu diadu? Adakah yang mengajarkan seperti itu? Ya ini. Kalaulah perlu dapat Hanya untuk ilmu diadu. Kalau hanya untuk ilmu itu dianugerahkan, tetapi lupa yang mengasih ilmu itu siapa? Wallahu a'lam bishawab. Ternyata kita ternyata kita cermin ya, bukan bayangan ya. Perlu diadu. Betul. Ilmu Pokoknya biar ada yang kepanasan. Nah, dikasih AC dulu. AC. Kalaulah ilmu dah perlu diadu. Dikit, rokoknya dikit. Ini aja Bang, coba saran saya ini biar kita ada debat kusir ya, biar kita ada diskusi kusir 1 lawan 1. Saya mau lawan siapa gitu. Saya satu ini semua. Gini aja just call. Sama peneliti apa Bang Asin gitu. Biar ada nimbrung. Saya ngomong Bang Asin, peneliti ikut-ikutan. Giliran saya mau ngomong dia, lihat dianya kabur. Kemudian sekarang malah bilang, mana ada diadu. Kalaulah memang ilmu bukan untuk diadu, ngapain dari tadi lu nimbruk ketika mendengar statement seseorang, penjelasan seseorang. Itu menunjukkan ketidaksetujuan. Utusan Tuhan itu nggak bisa baca tulis. Iya, ya monggo saya narasinya ajukan. Biar mantap. Biar mantap. Kita dengar narasi dari Bang Jaskal itu. Dengarkan. Tidak bisa baca tulis, dan itu adalah mukjizatnya. Tapi begini Bang, permohonan saya satu. Saya sehabis ini mau berduel dengan siapa? Apa sama si Asin, apa sama si peneliti, atau sama Pang Nanti atau sama siapa? Mau nyerbu takjil dulu aku nanti. Kalau mau main geng-bengan, saya yang ngetawain si Asin, si peneliti, siapa itu apalah itu kayak anak kecil main keroyokan. Nggak ada yang ketawain Bang. Bukan, itu mah kayak anak-anak silat itu. Kalau pas latihan gayanya kakian, kalau sudah mau kelahi malah main keroyokan. Kita sudah tadi sepakat dengan konsisten. Kenapa kita cari yang tidak konsisten? Yang tidak konsisten adalah saya ngomong sama satu orang, yang lain ikut-ikutan nimbruk, sedangkan dia bisanya cuma ketawa, tidak bisa menunjukkan. Nggak usah diladenin itu yang tidak konsisten. Kita konsistenan kita makanya aja. Saya nanya, dalam pembahasan masalah Nabi sebagai sebagai yang tidak bisa baca tulis, saya ini mau diskusi sama siapa? Tapi kalau saya pengennya sama si peneliti ini, kayaknya bagus ini. Dia dari tadi ketawa-ketawa itu. Jadi yang lain mute, Bang peneliti di yang lain mute, kita adu data, adu logika. Nabi itu bisa baca tulis atau kagak, kayak gitu. Boleh adu data, adu logika. Nah itu mantap itu mantap. Jadi antara data dan logika gimana nanti yang ketemunya? Bang Haji, Bang Jas, kalau kita bicaranya misalnya agama ya konteksnya,
maka tolak ukurnya nanti kebenarannya itu nggak bisa dikatakan ini kan menurut pendapat masing-masing, nggak bisa karena tolak Iya, ukurnya betul, jelas Bang. Quran dan Sunnah gitu. Tapi belum Dia akan merujuk ini pada belum itu, terjadi. Jadi kita tidak ada penilaian lagi nih. Aku mau Justru memang mau itu, lihat. gitu. Kalau Aku mau bicara lihat. hal lain mungkin tidak ada penilaian. Gini contoh, bicara hukum matematika misalnya, ini matematika aja aku ambil contoh yang paling gampang. Yang satu bilang 1 tambah 1 2, yang satu bilang 1 tambah 1 5. Maka Nah, yang tolak lima yang ukur bego itu, kebenarannya Bang. adalah rumus kan begitu. Harus ada pihak ketiga yaitu merupakan rujukan yang disepakati bersama. Nah sebelum diskusi maka sepakati dulu percaya nggak nih peneliti atau pengawas lidah dengan Quran dan hadis gitu loh Bang Jas. Nah, mantap. Cari Takjil dulu, cari takjil. Oh ya, oke Bang Asin, oke Bang Asin. Terima kasih kesempatannya, saya dikasih kesempatan sama Kang peneliti. Jadi duel bareng begitu. Terima kasih, kita lanjut lagi nanti Bang Asin. Nah, Jadi lanjut nanti perlu malam. disepakati dulu gitu. Mantap, lanjut Bang Asin. Selamat berjuang. Jadi ibarat kalau mau berantem di ring harus tahu ukurannya. Berantem pakai aturan apa? Boxing, Bang. silat atau apa gitu loh. Oke, coba besarin saya sama Kang peneliti. Kira-kira dia mau udah adu data kayak gitu. Jadi di atas saya. Oh, mau open cam. Ayo kita open cam yuk. Ayo peneliti open cam yuk. Saya turunkan. Saya turunkan. Yo, aduh. Jaskal naik sama siapa ini? Waduh, gimana kamera saya kok jadi gini nih? Bentar. Oh, kedip-kedip kamera saya. Oh, aman. Ayo peneliti naik peneliti. Dari tadi kan lu ketawa-ketawa aja. Ya sekarang kita adu data, sekarang kita ayo. Ngapain kau ngatur-ngatur aku? Lu Ngapain katanya kau lucu. ngatur-ngatur aku? Aku Lihat ketawa muka- urusan aku. mukanya itu seperti Aku muka ketawa janda urusan pirang. aku. Kenapa kau bikin resah ya Allah ya Kerim? Punya ilmu buat dirimu aja lah. Nggak usah kau ibaratnya. Kau sampaikan kalau punya pemahaman sampaikan kepada orang. Jangan engkau mau menuruti kehendakmu. Itu sampaikan tugas semuanya untuk menyampaikan. Itu. Tentang cerita si Abdul Qadir Jalani, silakan engkau ceritakan menurut pemahaman Jadi gini, Bang, engkau. Cerita tentang orang begini-begini, silakan. Jadi model-model Nggak ada peneliti yang ini, melarang engkau bercerita, itu urus orang. Kalau model-model peneliti ini ketika pesantren dia akan menolak yang namanya diskusi lintas ilmu tuh nggak mau dia diskusi gitu. Basul Masail nggak mau dia pasti gitu. Masalahnya dia itu udah konsisten. Dia tadi bilang apa? Coba kalau saya menyimak terus dari awal setiap narasi siapapun di sini, begitu. Kata dia, oh itu buat dirimu sendiri, konsumsi sendiri, pakai sendiri, pahami sendiri. Tapi ketika saya bernarasi dia malah ketawa-ketawa, tidak bisa nunjukin data, tidak bisa bernarasi, cuma bilangnya aduh. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dirinya juga tidak terima dengan pernyataan atau statement dari orang lain, dari pemahaman orang lain. Kalaulah memang pemahaman ini untuk diri saya sendiri, diri saya, lu jangan ikut-ikutan ketawa, lu nyimak aja. Oh, itu kan pemahamannya dia, pemahaman saya beda. Jadi kita silent saja, kayak orang semedi gitu loh, tenang, adem. Nah, kalau itu tidak terima, menertawakan, ayo kita 1 lawan 1, kita adu data, kayak gitu. Itu baru laki-laki namanya. Kalau bencong itu cuma bisanya ketawa, diajak duet, maaf dulu, ya gitu. Udah mentok, ampun, Pak. Ya wes, kita narasi lagi Bang Jas lah. Oh enggak Bang. Jadi begini, kalau untuk sedikit penjelasan Abang kan kenapa tadi kan Nabi pengen itu tidak bisa baca pengen tulis, narasi gimana? kan. Iya, Siap, gimana? siap. Kenapa Nah, jadi Bang nggak Jas. bisa baca tulis? Monggo Bang Jas. Kalau saya tidak main ketawa-ketawaan, meskipun saya banyak sekali tidak setujunya ke Kang Asin, itu tidak ada main ketawa-ketawaan saya. Karena saya memahami itu pemahaman dia dan ini pemahaman saya. Kita mempunyai pemahaman masing-masing. Dan Tanpa harus pemahaman saya, menertawakan inilah relasi saya orang sedang lain. baca tulis dan saya Nah, tidak baca oke. dan saya tidak tahu baca tentang Rasulullah. Baik, tidak tahu, Dan tidak sekarang saya bisa sedang baca tulis belajar secara baca. apa. Mm-mm. Gitu maksud saya kan gitu. Ini gara-gara rumah repot kamera saya ini juga jadi ikut-ikutan oleng ini. Yang seharusnya ngadep ke atas malah ngadep ke samping ini. Ini biarin. saya balik-balik. Nah, ini tetap ini. Malah ngadep ke bawah itu. Ini gimana ceritanya? Kawan? Ini Berarti gara-gara rumah. orangnya lagi mabuk. Aduh. Ya udah, Bang. Jadi Lanjut, begini, Bang. Bang.
Masalah tidak sedikit saja karena di sini sudah mau buka puasa ini. Insya Allah di sini 20 menit lagi sudah buka puasa. Wah, Begitu. sabar. Saya Kami udah buk makan, Bang. silakan lanjut bang. Itu Mantap. Bismillah, berkah. itu haknya abang masing-masing untuk puasa untuk tidak begitu. Saya tidak berhak untuk memerintah abang, tidak berhak untuk mengatur abang. Toh saya puasa juga tidak menjamin saya masuk surga. Itu ranah hak prerogatif Nah. Tuhan saya. Betul kan? Udah tahu kok masih aja di Udah tahu. Loh, Udah berani kata lagi. Cuman Bang Jas gitu loh. Cuman Bang Jas. Hanya menjelaskan kalau Langsung tadi Bang Jas. Aku nambahin yang, Bang Jas. ini siapa? Ayo kita duel lah begitu dari Bang Anu Jas. Bang Jas yang tadi Orang yang tadi. puasa ya. bocil. Gini Bang Jas, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang berhaji, orang yang sholat memang tidak ada jaminan untuk surga gitu. Tuh, kan tapi kalau orang yang udah melaksanakan perintahnya aja nggak ada jaminan, apalagi yang tidak, begitu aja sih. Nah, itu maksud saya. Kan saya belum selesai ngomong sudah. Kalau- Kalau kembali lagi Bang Jas lah, kalau buat saya gitu loh. Terus kalau buat Begitu. saya, kalau maaf nih, kalau tolong dikoreksi ya. Kalau buat saya, kalau saya sudah konsisten melakukan atas perintahnya, masa saya nggak yakin akan janjinya? Iya. Nah, mantap itu bang. Nah kenapa? Itu saya Berarti setuju kalau dengan Abang. saya sudah melakukan atas kekonsistenan saya, masa saya nggak yakin dengan janjinya? Coba abang bisa pahami saya enggak narasi saya tanpa Siap, harus siap, Bang. Begini Ya. bang. Jadi Udah lah. saya Maka puasa saya bilang, sekali. kenapa saya pengen Bentar, harus bentar. mengambil yang tidak konsisten kan gitu? Ayolah, lanjutlah Bang. Baik, mantap bang. Saya contohkan ya, sholat, puasa, dua aja itu bang. Jangan banyak bang. Kalau banyak nanti malah kita tidak selesai. Sholat, puasa. Seorang puasa belum tentu juga menjamin dirinya itu masuk surga. Karena kenapa? Karena itu yang pertama itu adalah hak prerogatif Allah. Kemudian yang kedua lagi, sholat dan puasa ini juga selain ranah fisik kita yang menahan dahaga dan haus, ini juga ranah hati bang. Banyak orang berpuasa bukan dikarenakan dia mengikuti perintah Tuhan, tapi karena tak ada tekanan dari mertua misalkan, ada tekanan dari orang tua misalkan, karena ada tekanan dari bini misalkan. Lu kalau kagak Malu puasa, sama lu jangan tentang-tentangnya, jadi kan? laki gue lagi. Lu jangan jadi gue lagi. Kemudian atau dia lagi tunangan nih, mertuanya ngomong, inti kalau nggak puasa jangan pernah deket-deketin anak aneh lagi. Sholat sekarang, sholat sama aja bang. Fawailul lil musallin bahkan. Fawailul lil musallin masih kurang apa? Kalau masih kurang apa untuk menunjukkan bahwa orang yang sholat masuk masuk ke dalam lembah jurang neraka. Kurang apa? Tapi yang bagaimana dulu? Yang bagaimana dulu? Selama ini ibadahmu itu karena istri puasanya. Jangan ikut-ikutan baru datang. Kalau kamu nggak disuruh istri nggak puasa. Baru datang, bentar Astagfirullahaladzim. dulu, jangan main potong, baru datang. Buang, buang, ganti. Yang saya ketawain Bang Jaskal ini jangan tersinggung ya. Yang saya ketawain adalah ruangan ini ya, bukan saya ketawain atas ada Tuh, potongan tadi kena ya. kamu kualat Atas lucunya. waliullah kan, kameramu kebalik kan? Duh. Waliullah di Ya itu bang, saya juga kaget itu. Ini lihat. Ini saya balik jadi kayak gini. Loh itu. makanya kamu itu Ya, diajak baliklah. Allah tahu nggak? Waliullah Bang Jas, Kan jadi kayak gini, ini gimana ini? Nah itu. Oh jadi gini. Aman. Tuh, kan? Aman dah. Baru waliullah datang baru bener gak kamera? Makanya gini, Bang. Coba saya balik lagi coba. Loh. Jangan macam-macam. Kamu lagi. Loh. Ini gimana ini? Tadi Ini Bang ya. Jas, makanya kaidah ibadah itu kan kalau kita belajar Nah. sholat nggak usah Sip, cuma sip, asal sip. puasa gitu kan. Tapi ada dua syarat sah diterimanya ibadah itu. Pertama, inna amalu biniyahnya karena Allah. Yang kedua, Nah. tahu Rasul begitu loh. Nah, Itu penuhi dulu. Kalau dua itu tidak Oh. terpenuhi ya gimana mau keterima? Ya tadi celakalah orang-orang yang sholat gitu. itu Abu Nawas sempat dulu mau bukan dipersekusi, mau dieksekusi gara-gara mengatakan, udah berhenti, nggak berhenti. Orang adalah masuk neraka wil.
tanpa mereka mendengarkan penjelasan dari Abu Nawas, acung kepalanya, sehingga dia menjelaskan bahwa ternyata pada waktu itu banyak orang-orang sholat dikarenakan hanya takut kepada pemerintahan saja, takut pada bukan ikhlas berangkat dari dirinya, bukan ikhlas lillahi ta'ala, mulutnya aja, Jawab pertanyaan saya. bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi hatinya kagak ade, kakinya kagak ade, cuma di mulut aja, itu palsu. Jawab pertanyaan saya. Sahabat Rasulullah namanya Nuaiman puasa nggak? Oh loh, Nuaiman itu peminum Homer, saya tahu dia itu. Nah, Terus? disayangi nggak mau sama Rasulullah? Disayangi. Terus? Nah, terus masalahnya apa dengan aku nggak puasa? Nah, kalau dia bawa Emangnya Nuaiman? tanya, emang Bang, Asin Nuaiman. Bang, bukan, bentar dulu, bukan Asin Nuaiman begitu. Yang mempermasalahkan ke inti siapa? Yang mempermasalahkan siapa dulu? Saya tidak mempermasalahkan. Maaf, aku ketawa nih. Kang Asin, mohon maaf, nyantai aja nih, ini bukan apa-apa. Diam dulu semuanya. Kita Bang dengerin Jas, Bang Asin ketawa. Bang Asin juga lagi ketawa itu. Tadi dia nggak mau bercermin kepada Rasulullah katanya, tapi mau bercermin pada Nuaiman. Kan Lah, itu. Aku bayangkan itu loh, Bang Asin jadi Nuaiman gimana? Itu yang lucunya bukan apa-apa, ini pertanyaannya bikin sakit Rasul dia perut. tolak tauladannya, tapi Nuaiman dia ambil gitu kan. Aduh. Bukan. Enggak, bukan itu. Bukan Aku itunya. yang lucunya. Bukan itunya, bukan. Ya itu masuklah salah satu, tapi bukan itunya. Lebih apa poinnya bukan di situ sebenarnya. Allah. Itu kan Bang Asin jadi terdiam itu kan enggak bisa ketawa dia sekarang. Salah Ketawanya dia tuh di mute. Ketawanya dia tuh di mute ternyata. Loh, saya dengerin dia nanya begitu aja saya ketawa. Loh. Terus maksudnya apa? Enggak. Masya Allah. Gimana? Kang peneliti, ayo Kang peneliti lah. Saya ntar lagi mau izin turun ya Bang ya. Asin ini. Saya tak follow Kang peneliti, saya masih pengen berdiskusi sama Kang peneliti. Saya penasaran sekali sama beliau itu. Karena ketawanya itu loh khas sekali, Mas. Ngapain Yang dalam kau? pikiran saya. Kau penasaran, enggak bagus penasaran sama makhluk. Yang kau cari penasaran itu yang jati dirimu. Itu yang kau penasaran. Kalau engkau penasaran dengan sama makhluk, rugi. Bang peneliti, maaf. Bang Jas Kalmi, boleh nggak kalau saya jadi Abu Nawas, saya bilang ke Bang Jas Kalmi, buang tuh si peneliti, karena kau sedang sholat karena peneliti. Oke, siap Bang. Siap. Gak jelas sama sekali nih paradigma nih. Ngomongnya gak jelas sama sekali paradigma ini. Ya sudah Bang, saya izin turun dulu. Ini sambil bantu. Minta rindah semuanya. Karena saya masih ada keterikatan dengan makhluk ini Bang, masih ada keterikatan dengan makhluk. Iya, kalau saya juga yang disebut dengan istri dan anak. Ini sudah mau berbuka di sini. Abang masih enak loh terikat. Kalau saya melekat malah. Siap. Kang peneliti, Kang peneliti saya izin. Silakan punya versi masing-masing, nikmati perjalanan masing-masing. Alhamdulillah. Bagaimana mestinya selama engkau masih menikmati, monggo. Ada saya mau turun. Terima kasih semuanya. Nggak ada unsur paksa memaksa. Sama. Kalau begitu. Izin semuanya. Iya, Kang peneliti saya sudah iya, mau follow. turun. Kita lanjut diskusi nanti begitu. Jadi Mau nah, kalau bisa fallback saya juga. Enggak apa-apa. Mari. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadiin saya ya Bang. Jadi pernah ya, Mbak Haji mana? Mbak Haji masih ada? Turun. Mbak Haji. Jadi pernah kemarin orang Bang ya nanya kepada saya. Orang nanya syariat, saya jawab dengan hakikat. Orang jawab hakikat, saya tanya dengan syariat. Terus apa Bang nih? Muter-muternya. Enggak, syariat dan hakikat mungkin enggak terpisah. Enggak bisa terpisahkan. Ya udah, ngapain? Itu saya putar-putar. Cuma saya pengen satu pembelajaran dari Tuan Asin terkait cerminan ya. Kita bercermin kepada Rasulullah, sepakat tadi kan ya.
bahwa kita bukan cermin. Maka tadi mungkin di bawah atas statement dari Bang Asin bilang saya tidak bercermin karena atas tadi sebutan banyak istri dan ya, Bang Asin satu. Yang menarik buat saya adalah apakah kita paham akan ilmunya untuk menyampaikan, apakah 10 itu juga sebenarnya satu yang sebenarnya juga itu jadi cerminan juga. Iya bang, jadi gini bang ya, kalau pemahaman masing-masing mempunyai pemahaman, masing-masing mempunyai pemikiran, tetapi batas kemampuan dan pemikiran dan pemahaman kita tidak bisa. Karena apa? Karena sebagai pengetahuan ada yang di luar daripada akal kita sendiri. Saya pernah bang berontak bang dengan akal pikiran saya, dengan kalbu atau dengan batin saya, menolak yang akal saya perbuat tetapi batin tidak menerima. Pernah. Itu untuk saya ya, kalau untuk yang lain wallahu alam itu saya kembalikan. Jadi di situ saya untuk membuktikan akal pikiran saya jalankan tentang akal. Dan untuk membuktikan dengan batin ataupun hati nurani saya buktikan dua-duanya. Ternyata dua-duanya itu sama. Cuman berbeda dalam tujuannya, dalam jalannya, tetapi tujuannya sama toh. Nggak ada yang bedanya. Yang satu bilang seperti ini, yang satu bilang seperti ini, tetapi tujuannya tetap nggak akan pernah berpaling di situ. Cuman yang satu mau praktis, yang satu mau menelusuri, seperti itu. Ya kalau saya pengen ngambil maksud dari Bang peneliti ini, kita di kendaraan yang berbeda ya. Boleh nggak saya Tujuan. bernarasi ini? Ada yang Lanjut. manual. Boleh nggak saya Maksudnya gitu ya? bernarasi Orang sedikit? yang berjalan Maaf boleh saya mau itu dulu sedikit, Bah. Ini maka jawaban kecepatan dari perjalanannya tidak berarti apa-apa, melainkan bahkan membuat ia semakin jauh dari tujuannya. ya. Berarti kan semuanya. Nah, berarti semuanya di sini berarti bahwa ternyata kita di kendaraan yang berbeda ya. Tapi satu tujuan. Bener nggak ya? Koreksi kalau Bila yang saya mana salah. ada dua seruan yang berbeda, maka mestilah salah satunya salah ataupun tersesat. Nah, maksudnya ini kalau saya ambil narasi ini, berarti kita berada di sananya bis. Tapi tujuan kita sama, tapi bis kita berbeda, berarti begitu ya? Kalau salah jalan bisnya, meski tujuannya sama, Bisa kalau nyasar. salah mengambil jalan, tidak akan sampai ke tujuannya. Penting berarti ada jalan lagi. Nyampe, peta yang ada yang benar. lambat, ada yang cepat. Berarti ada jalan lagi, ada yang lambat, ada Jalan yang cepat. itu Oke. satu. Boleh Dan jalan saya itu Berarti di lurus. sana ada bis ya Pak ya? Jalan itu boleh satu bernarasi. dan jalannya lurus. Nah, Barang boleh nggak siapa kalau melangkah seandainya- ke kanan atau ke kiri, dia akan tersesat. Nah, boleh nggak kalau seandainya abang pun mobil ataupun Jadi nggak usah ketika lah. kita Seandainya menisbatkan ini abang ada jalan sana, ada jalan sini, jalan itu cuma satu dan jalannya itu lurus. boleh nggak bang kalau Tunjukilah seandainya pun kami jalan abang yang lurus. Iya bang. Iya, Bang, semua ngerti, juga Bang. jalan lurus lah. Ngerti bang. Maksudnya kalau seandainya abang yang berjalan, boleh nggak jadikan saya sendalnya aja dah bang, sendal abang dah. Ini saya nggak ngomong kendaraan. Jadikan saya sendalnya abang untuk saya sampai ke tujuan. Boleh, Sama memang dengan harus abang. seperti itu. Kita melangkah di atas jejak para nabi. Jejaknya nabi itu yang kita melangkah di atasnya. Atau kalau mungkin masih nggak suka saya jadi sendal, jadiin dakinya abang aja dah. Bahasa ini Debu tidak yang- penting, tapi yang terpenting kita harus paham bahwa kita melangkah di atas jejaknya para nabi. Jalan itu yang lurus. Ketika kita keluar darinya, Apakah berarti tujuan abang nggak penting? tujuan penting. Nah, kan narasi abang kan Tapi tadi kan kalau soal jejak apapun jalan itu nggak Dia penting. mengatakan itu jalan lurus, ternyata jalan yang lurus Silakan, menurut Anda itu Nurul masih Hidayat. lama nyampenya. Oh, Ada jalan lurus yang lain. Cuma saya yakin sama lah kita semua. Jalan Silakan itu satu, Abah Haji, Bang. mungkin mau bernarasi Jalan Bang yang Abah Haji. lurus itu tidak ada dua, Bang. Nah, Makanya begitu kita tetap saya diminta tunjukkan berdoa, Anda jalan lurus tunjukilah. yang lain, Anda lebih Tunjukilah. suka ke lewat jalan saya gitu. Bang, Assalamualaikum kalau jalan lurus warahmatullahi itu banyak, wabarakatuh. kita tidak mungkin diperintahkan Allah untuk berdoa
Tunjuklah Iya, karena kami Anda jalan tidak yang tahu lurus. jalan lurus yang lebih cepat nyampenya. Nggak ada Bang. Assalamualaikum. Ibaratnya tadi saya udah pengen jadi Mohon sendalnya. izin narasi Saya udah pengen jadi sahabat sendalnya, semuanya. atau pengen jadi dakinya. Jadi kan udah selesai sebenarnya. Boleh, Bahwa saya di boleh, jalan boleh yang sama. bernarasi. Di ini yang sama supaya ada narasi yang lain kita pengen denger ya. Sorry ya. Oke, Abang. Jadi sebenarnya sih apa yang kita pahami tentang jalan, ada jalan yang lain, jalan yang lain. Karena kita hanyalah berpikir tentang kalimat-kalimat yang kita baca, kita pikirkan. Jadi disitulah kerumitan dan keruwetan tentang memahami segala sesuatu, ya. Karena kita tidak mau ketika membaca itu dipraktekkan, tapi dipikirkan terus. Akhirnya kerumitan itu, ada pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Sebenarnya sesederhana itu. Pembahasannya yang tadi itu apa? Saya mau tanya, yang kita bahas yang tentang ini ada jalan lain, ada jalan anu, ada jalan ini, yang dibahas apa? Kebenaran, Pokok pembahasannya di mana? Itu intinya memahami, mengetahui kebenaran. Objeknya apa? Objeknya. Kebenaran. Kebenaran Objeknya tentang membutuhkan apa? tuntunan. Objeknya adalah saya menemui seorang tuntunan. Kita tidak Apa bisa di situ tadi? menginterpretasi sendiri. Ini jalan saya, ini yang benar. Kita punya jalan sana-sana, saya lewat jalan pintas. Itu Nah, Ya kan? Objeknya itu Nah, kan? gini. Saya permasalahan kita bernarasi tadi. seperti itu. Bukan. Yang mutlak kebenaran itu. Makanya. Objeknya Kebenaran kita yang kebenaran dibahas itu apa mutlakannya milik gitu loh. Allah. Kita ini. Anda kan baru masuk, nggak tahu ini, nggak tahu itu, tiba-tiba menanggapi. Enggak Saya apa-apa. meluruskan Masing-masing punya pemahaman kalimat-kalimat itulah. yang saya Ya. berselewengan. Kalimat ini banyak saya lihat Anda kan bagus. Oke. bukannya Saya mendengarkan meluruskan dulu bagaimana. supaya tahu apa permasalahannya. Oke, Bang. Kita keluarkan Ya, statementnya luruskan sebagai kalau batil yang mana. ya Maksudnya, kalau mohon maaf saya nih, Bang. saya melenceng menurut pendapat Abang, luruskan monggo silakan, nggak apa-apa. Saya yang mau dilurus-luruskan, kalau mau dipengkok-pengkokkan ya nggak apa-apa juga. Karena yang meluruskan dan yang memengkokkan itu tidak ada lain. Kalau pengen pribadi, kalau saya tadi bicara, saya malah pengen ikut ke tujuannya Abang Mula nih. Asik. Jadikan saya sendal, jadikan saya daki, biar di bis yang sama atau di jalan yang sama. Sampai tujuannya Abang, ayo bawa saya. Jadi gini Bang ya. Kita satu ilmu, satu guru, satu jalur lah kita ibaratnya tuh. Tetapi di dalam pemahaman itu masing-masing punya kriteria. Pendapat saya seperti ini, pendapat Abang seperti ini. Tetapi kalau kita narahkan, hakikatnya tidak ada lain. Kita semua di sini ataupun saya di sini berbicara ataupun omong atas izin beliau. Tanpa izin beliau tidak mungkin saya bisa berbicara dan ngomong-ngomong di sini. Tetapi menurut pembicaraan saya ini, apakah dari hati nurani saya, apakah hanya dari lisan saya sendiri aja? Makanya saya bercerita tentang pengalaman pribadi saya, itu saya hanya sebagai simbol. Ini pemahaman saya. Kalau ada pemahaman yang lain silakan ungkapkan. Nggak jadi masalah. Itu hak Anda. Luar biasa. Oke Bang, saya coba. Jadi intinya semua pemahaman itu tidak melebihi ini. Jadi tidak melebihi kapasitas kemampuan hambanya. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak melebihi daripada kemampuan hambanya. Itu. Jadi Lanjut. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk bertindak. Tetapi Tuhan memberikan tuntunan kepada mereka. Siapa yang mau mengikuti tuntunannya, maka dia akan selamat. Ini perkaranya di sini. Jadi begini Bang, saya ingin narasikan seperti ini. Bila mana Allah itu Esa, satu dan sama. Nabi Muhammad itu satu dan sama. Kitab Al-Quran itu satu dan sama, maka mengapa kita berbeda? Apakah Allah memerintahkan kita berbeda dan kita menaatinya? Ataukah Allah memerintahkan kita bersatu namun kita mengingkarinya? Anda itu yang berbeda. Bang, saya potong. Terus yang berbeda di kita di sini di mana, Bang?
Saya tadi Yang berbeda mendengar di kalimat kita. jalan itu ada jalan yang di sana. Jalan itu bisa ada mungkin situ pakai jalan sana, yang ini jalannya tapi tujuan kita sama. Itu Kalimat bukan itu ini bukan kalimat itu bukan kebenaran seperti yang abang keluar bilang pada tadi. Itu menyanggah kebenarannya. kenyataannya yang tadi Itu bukan jadinya itu dia tuh. makanya ini abang akan jadi salah pemahaman karena yang kita bahas bukan ke situ tentang abang bilang tadi. Abang motong. Ini kita cuma bicara Kita tadi bukan menyanggah tentang. sendiri itu pernyataannya yang tadi. Nah, kita sedang bicara tentang pemahaman antara diri masing-masing, bang. Nah, itu dia. Sabar dulu, saya belum terus selesaikan dulu, apakah Bang. abang mau masuk ke dalam ranah diri orang? Memang ini Abang sorry Bang, minta maaf. Kita lihat pada tubuh manusia ini ya. Ada kepala, ada kedua tangan, ada kedua kaki. Ya, Ya. tahu semua lah itu, Sabar jangan ya, disebut tar- lah. Taruhlah nih, gini bang, maaf Sabar dulu, potong, saya kasih kasihan. jelaskan sedikit saja, sedikit iya. lagi. Iya, semua tahu lah. Punya mata, punya mulut, punya kaki, semuanya. Artinya mereka Mohon ini maaf punya ya, tugas kelakuan saya masing-masing. kayak gini, mohon maaf nanti. Iya, jadi ya masalah salah. Ada Iya, hati iya, yang iya. nanti mengatur mereka untuk bergerak sesuai dengan kehendak hati. Artinya dia memiliki sebuah pemimpin untuk menyatukan persepsi tadi. Jadi keanekaragaman persepsi itu nanti disatukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin. Iya. Siapa pemimpinnya? Ya kita kenalkan di sini kan nabi, para Siapa? utusan Allah, khalifatullah. Sehingga Dari kita sekian tidak banyak- bisa, sehingga kita Dari tidak sekian akan banyak lagi- nabi, terus yang mana yang mau diikuti? semua para nabi diikuti. Itu kita itu mengikuti contoh-contoh orang salafus soleh, orang-orang terdahulu, orang-orang saleh yang terdahulu. Berarti semuanya. Itulah jalan Jadi yang jenengan lurus. dari 4 mazhab itu diikutin semuanya. Makanya 4 mazhab itu saya katakan. Kalau Diikutin Allah semuanya itu. Makanya saya katakan, saya juga aneh dengan 4 mazhab itu. Jujur saja. Oh, berarti aneh yang 4 mazhab itu. Kenapa? Tapi kan katanya harus diikutin tadi. Menurut saya, Karena 4 mazhab itu kan ngikutin yang para nabi. Tadi kalau 4 pernyataan mazhab itu jenengan memiliki harus Tuhan di yang semuanya satu dan diikuti, sama. dipimpin. 4 mazhab itu memiliki nabi yang satu dan sama. Dan mereka memiliki Al-Quran, syariat, ini hukum, ini satu dan sama. Terus mengapa mereka berbeda? Beda hukumnya beda. Ya makanya Hukumnya saya para bilang, 4 dari mazhab itu mana mereka beda. mendapatkan dalil itu? Perbedaan itu. Makanya saya kan tadi kan bilang, apakah Allah memerintahkan mereka berbeda? Dan mereka menaatinya? Nah, sekarang apakah tadi kan abang bilang kita nggak boleh harus satu. Apakah Bang Mula ini bisa menyatukan yang 4 itu? Itu dia. Nah, iya. Makanya Ini saya buka masalah topik di sini. ini. Bisa. Itu. Makanya saya buka topik itu di sini. Karena inilah yang Bisa. membuat kita beraneka ragam pemikiran, sehingga setiap orang punya narasi-narasi dalam berbahasa tentang agama. Nah, kalau merujuk ke situ, Bang, Mula, Bang, jangan Bang Mula, kan kalau merujuk ke situ, jangankan berbeda ke itu 4 penting itu ya. enggak? Jangankan ke 4 itu ya. Ntar di 4 itu kita bagi satu-satu aja udah berbeda-beda, Bang. Iya. Itu dia kan aneh. Itu dia kan Bang. tidak merasa rencana. Ya, Aneh. kalau Itu nggak ada- memang itu nggak ada yang aneh, beda Bang. itu Kalau bisa abang lihat di- disatukan ya. Iya, terus Habis kenapa saya Anda ini ber- rukun sholat aja ya. Allahu Akbar kata saya gini. Kabur semua di sini di Indonesia nih. Kenapa imamnya nggak kayak gini? Allahu Akbar kata saya. Kabur pasti. Ya, Jamaah di belakang. Ini apa Makanya ini? saya bilang kenapa bisa berbeda. Ini kan akibat ketidakjelasan kepemimpinan tadi itu. Yang mana yang mau diikuti? Siapa yang tidak jelas abang ini? tadi Siapa bilang ada ini? hukum, ada hadis, Tadi ada katanya apa, semuanya kita sama abang itu bilang. Nabi. Sekarang Dari jangan- sekian Rasul itu, Nabi itu. Karena semuanya itu bertetapan daripada Nggak hadis, apa-apa itu daripada sudah wis Quran, salah. daripada yang jadi bisa jadi itu empat masalah punya kehilapan penjelasan masing-masing kata-kata ya, aja. Abang. Sudah kehilapan kata-kata aja ya kan, persepsi. Bang Mula. Iya. Objeknya Udah- belum udah ketemu mutlak juga belum, yang Bang dibahas Mula? ini Nggak apa yang bakalan ketemu dibahas. karena tadi pembahasan kita tentang Objeknya yang lain. kita ini jadinya ke pembahasannya lain. apa gitu loh, ngalor ngidul kemana. Makanya maksud saya tadi pengennya ke Bang Aba Aji yang bernarasi karena kan pengen potong bahwa kita udah satu tujuan nih, udah satu tujuan kok. Gitu. Kita udah satu tujuan, jadikan saya sendal, jadikan saya daki buat Abang Mula kemana aja saya ikut loh. Tuntun berarti saya nih. Ya. Gitu. Maksudnya supaya ini udah lewat, udah selesai, kita udah satu tujuan kok. Nah, akhirnya bias ke Bang Mula, pengen menjelaskan narasi atas sudah perbedaan. ini jujur ya. Dan ini itu jadinya jujur. ntar malah jadi Sebentar, lain Bang. lagi. Ini jujur kayaknya ya. Bang Mula ini kakinya kanan semua ini, jangan. Coba sebentar nggih.
Jadi ya ini nih ya, ini kayak gini nih, ini sudah terlambat sudah kita jelasin. Sebentar lagi mau buka puasa. Bener, jadinya mau narasi udah lain. Iya. Jadi ingat ya, ingat. Ini sudah terlambat sudah kalian ini. Aku ini sakit tahu nggak? Nunggu kalian itu. Kalian itu gimana sih? Nggak ada perasaan sama sekali sama saya. Ini lo mau maghrib ini. Udah rokok ini saya susun puntungnya gimana? Iyalah kita berdamai aja segala sesuatunya itu. Iya, bahagia Anggaplah bersama. itu sebagai apa ya? Luar biasa Sebagai Bang Mula, luar biasa. keasikan, Luar biasa. sebagai warna Thank you. gitu loh. Warna. Seperti Nah, Asim itu, Udah terbit ada. tadi kan. Saking Lucu indahnya betul. perbedaannya itu, Iya. Bang Mula. Saya yakin Bang Mula punya rasa sendiri dalam hati Bang Iya, Mula saat ini. benar. Iya, saking indahnya perbedaan itu. Telah bergebu-gebunya Bang Mula Cuma pengen begini, menjelaskan Bang. kepada Rasanya. kita. Wah, Cuma dengan begini, semangat Bang. yang luar biasa. Cuma begini Bang, jangan sampai ada yang berpendapat bahwa apa saja yang kita Jangan sampai sampaikan, lu ngomong kayak gitu lagi. nanti lo Bang. Jangan sampai, jangan Itu sampai. terlambat, Jangan- sudah jangan terlambat. atur Saya bahasa, ini udah nunggu terlambat. lama. Nggak usah. Anda ini Sampai terlambat, jangan sampai Bang. berarti Anda itu Jangan merasa Terlambat Jangan sudah, ngatur lagi, Bang. Bang Nanti baru Sabda terlambat. ini. Udah nggak bisa Terlambat diatur, kita cuma bisa udah. mengikuti. Saya ini Sebanyak lapar, ini. udah nggak bisa nunggu. Dikeroyok Kita nggak bisa terlambat. mengatur, Bang. Kita Udah, cuma bisa jangan mengikuti bilang jangan sekarang. sampai, Kalau jangan pengen sampai buka. ke orang. Kalau dikeroyokin begini berarti kalimat saya cukup mengganggu ini. Kalian Enggak, jangan bilang diganggu. jangan sampai ke orang. Iya, saya nggak terganggu kok Bang. Cuma saya bilang, kalau saya pribadi udah terlambat buat ngatur orang. Saya pribadi Mohon maaf udah ya, terlambat saya buat ngatur orang. Karena udah daripada pengen yang buka. nggak nyaman ya. Ini saya mau siap-siap dulu, masalahnya mau buka. Sama. Ya, semuanya ya minta Saya juga halal izin minta pamit ridha ya semuanya. sahabat Bang Sabdo, semuanya. alam, thank you. Pak Haji baru datang. Oke. Iya. Pak Haji Hamzah nih, Pak Haji Hamzah. Ya lanjut Bang, kami masih lama Bang. Ya, Bukanya kami jam ya setengah 7 minta halal nanti. minta ridha ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Sekarang masih wabarakatuh. setengah 6 sama kami setengah 6. Saya ingin buat narasi begini. Siap, saya izin turun juga ya. Maaf Bang Mula. Iya Bang. Salam. Bang Pak Paradigma. Haji Hamzah. Iya Sama Bang. saya, Waalaikumsalam ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru di jalan. Seru. konsumer ini. Itu sudah. Jelas. Hah? Terus aduh. Kalau kita masuk